Angkat melalui film ini Pak Parwes, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir hari ini dan menjadi saksi pertama. Kita udah keliling 10 kota, Iya. disambut sangat baik. Tapi di Jakarta ini adalah penayangan perdana kami dan saya sangat bangga dan bahagia dengan hadirnya Jodoh Tiga Bujang. Kenapa? Karena menurut saya film ini itu mempunyai banyak sekali rasa yang baru, dinamika, romantika, kearifan lokalnya. Tetapi justru dari apa yang disajikan oleh film ini kita mengerti bahwa sebetulnya dimanapun cerita itu bergulir, persoalannya adalah persoalan kita-kita juga. Apa yang disampaikan di Jodoh Tiga Bujang yang settingnya di Makassar tentunya juga bisa menjadi apa yang kita rasakan di sini. Jadi semoga teman-teman bisa mengabarkan karya ini, karena melalui Jodoh Tiga Bujang kami ingin berbagi cerita tentang perjuangan sebetulnya, bahwa tidak ada yang mustahil apabila kita mau melakukan sebuah perubahan dari diri kita sendiri. Saya ingin mengutip sebuah kalimat yang disampaikan oleh Pak Malik dalam film ini, bahwa semua manusia itu selalu ingin bertemu orang yang baik, dan kelebihan kita ini atau semua yang ada di sini menurut saya adalah orang-orang yang baik. Insya Allah kalau orang yang baik akan bisa menemukan apa yang diinginkannya. Melalui Jodoh Tiga Bujang juga kita ingin berbagi kehangatan, kita ingin berbagi rasa bagaimana keluarga itu begitu indahnya, begitu banyak romantikanya, ada salah pahamnya tapi ada kasih sayangnya, ada egonya tapi juga ada pengertiannya. Dan dengan Jodoh Tiga Bujang, dengan kehangatan yang diberikan, semoga habis ini kalian ingin memeluk keluarga kalian. Dari 2019 sama Pak Parwes, waktu itu ketemu pertama kali di Akatara Film Market 2019. Dan pada saat kita sudah develop, kita sudah mau jalan, pandemi akhirnya, dan kita pending project ini. Dan baru tahun lalu kemudian kita mulai kembali mengajak juga Erwin Wu untuk menuliskan skenario-nya, dan prosesnya terus berjalan. Dan ya ini kesempatan besar sih bagi saya yang sebelumnya lebih banyak bergelut di dokumenter. Tapi selama proses bertahun-tahun itu juga ya itulah saya kemudian menemukan bahwa cerita Indonesia itu bukan hanya kaya sumber daya alamnya saja, tapi kita juga begitu banyak keragaman budaya, keragaman cerita, dan sebenarnya saling terhubung satu sama lain. Dan inilah yang kita lihat di Jodoh Tiga Bujang, bagaimana warna baru, kita mendengar, mengalami dialek baru, mengalami cerita baru, ruang baru, atmosfer baru, dan melihat Makassar juga bagaimana dinamisnya, ada industri musik di sana, ada industri film, dan sama seperti dengan saudara-saudara kita di kota. Terima kasih pertanyaannya. Ya, kita buat teman-teman yang di luar kebudayaan Makassar, kita dikasih privilege untuk berlatih aksen dan bahasanya itu kurang lebih 3 minggu. Itu berbarengan dengan reading skripnya. Dan ditambah lagi kita privilege sutradaranya langsung dari Makassar, co-directornya langsung dari Makassar, pemeran utamanya salah satunya juga dari Makassar. Jadi terima kasih buat Pak Arfan dan Maizura yang mau ekstra ngejagain kita gitu. Tapi dan Pak Fatah juga sebagai co-director, kita tuh dikasih kebebasan untuk tanya apapun ke Pak Arfan, improve-nya, nadanya segala macam itu kita semuanya tuh kita tanyain ke Pak Arfan dan Maizura. Dan Maizura tuh lebih ngejagain kayak anak mudanya tuh kayaknya nggak ngomong kayak gini deh, tapi lebih kayak gini, karena Maizura kan gadis Bugisnya langsung kan gitu.
dan ditambah lagi kita semakin lancar semuanya karena makan coto Makassar itu tadi. Itu, benar. Kita syuting di Makassar selama 1 bulan, secara nggak sadar ternyata kita sudah berbahasa Makassar gitu. Kita tektokan sama tim driver di sana, Nura ngobrol sama penjaga hotelnya itu sudah berbahasa Makassar gitu. Jadi banyak banget privilege yang dikasih di film ini sih. Kata-kata yang paling jor diingat Makassar. Banyak apa ya? Ya itu kan masalah waktu Ji ini, apalagi Pak itu banyak sekali pokoknya sampai sekarang pun masih kepake nih logat Makassar. Iya, Jerry Barata. Terima kasih Jerry sudah mewakili teman-teman Kesa. Jordi Pranata atau Fadli? Fadli. Dua-duanya ya. Kalau ya aku punya garis besar gitu ya. Balik lagi tadi kesamaannya Jordi dan Fadli soal pengorbanan cinta. Fadli dan Jordi itu tuh punya banyak banget cinta yang bisa dia sebarkan sama sekelilingnya gitu, termasuk dengan budaya, termasuk dengan kedua orang tuanya, termasuk dengan kedua orang adiknya. Jadi ketika nikah kembar ini diusulkan dengan semua tantangannya itu tidak mengurangi cintanya kepada orang-orang tadi, kepada mama sama bapak sama adik-adiknya. Dia tidak memilih untuk gue mau egois aja, gue mau keluar rumah, gue mau kabur, enggak. Tapi itulah pengorbanan yang dilakukan Fadli gitu. Bagaimana caranya semua tetap kondusif, biarkan ini menjadi beban saya sebagai anak pertama. Jadi itulah cintanya Fadli terhadap keluarga dan budayanya gitu. Dia tidak pernah menyalahkan siapapun atas kejadian ini, tapi dia ikhlas menjalani, selalu berjuang sampai detik darah penghabisan, sampai detik terakhir, sampai akhirnya terbukti kalau ketika kita sudah berkorban, ketika sudah ikhlas, pasti Tuhan itu tidak tidur, pasti akan ada balasannya. Jordi Pranata, terima kasih Jordi. Tidak jadi pertanyaan terakhir buat teman-teman media.